Bismillah wa bihamdih. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap tokoh masyarakat, alim ulama, jamaah salat tarawih Masjid Ar-Rahman, serta pemirsa yang menyaksikan tayangan ini melalui Ar-Rahman YouTube channel. Izinkan saya memulai amanah untuk menyampaikan ceramah atau tausiah pada malam ke-28 Ramadan 1444 Hijriah ini, dengan terlebih dahulu menyapa hadirin sekalian dengan sapaan Ahlul Jannah, sapaan Islami. Uhyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, sengaja kami memulai tadi dengan terlebih dahulu menyapa hadirin sekalian dengan sapaan khas yang merupakan sapaan Ahlul Jannah, sebagai doa sesama kita bahwa semoga yang hadir pada malam ini adalah orang-orang pilihan Allah yang istiqomah, yang dirindukan surga. Di dalam hadis disebutkan al-jannatu mustaqatun ala arba'atin, bahwa surga itu rindu keempat golongan. Satu di antaranya adalah shaimu Ramadan, yang insya Allah akan masuk ke dalam surga melalui satu pintu khusus yang disebut dengan Babur Rayyan. Mari kita menyimak salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, idza marartum bi riyadil jannah, apabila kalian melewati atau melintasi taman surga. Rasulullah SAW bersabda, farta'u, maka mampirlah, jangan lewat begitu saja. Sahabat lalu bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang engkau maksudkan dengan taman surga itu ya Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, khalaqas zikir, pertemuan orang-orang yang beriman yang senantiasa berzikir atau bermudzakarah. Dalam Al-Quran disebutkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, salinglah memperingatkan, sesungguhnya peringatan itu akan memberi manfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau dikatakan bahwa pertemuan orang-orang beriman yang bermuzakarah seperti yang kita lakukan saat ini, semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang kita niatkan sebagai khalaqal dzikr, dan semoga ini bernilai raudhatun min riyadil jannah. Artinya kalau Allah takdirkan malam ini kita berkumpul di taman surga dalam bentuk halaqah dzikir, semoga kita semua dipertemukan kembali di taman surga yang sesungguhnya kelak di hari kemudian nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah rahimakumullah, Raudhah atau taman surga mengingatkan kita kepada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga disebutkan di mana beliau bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Bahwa areal antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman surga. Jamaah yang pernah berkunjung ke Madinah menziarahi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya kira tentu sudah pernah melihat bagaimana perwujudan Raudhah yang dimaksud. Areal yang kurang lebih mungkin sekitar 4 kali luasnya dibandingkan luas masjid kita ini, yang kalau di Masjidil Haram ada beberapa tempat yang mustajab. Sebutlah ada ikon Masjidil Haram, Hajar Aswad, ada Multazam. Multazam itu antara sudut Hajar Aswad sampai ujung kanan pintu Ka'bah. Kemudian ada Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika meninggikan bangunan Ka'bah. Lalu ada Mizab atau orang sebut dengan pancuran emas. Di bawahnya ada Hijr Ismail yang berbentuk telapak kuda, berbentuk U. Yang salah satu fadilahnya adalah kalau ada orang sholat di dalam kawasan Hijr Ismail itu, maka sesungguhnya dia sama sholat di dalam bangunan Ka'bah itu sendiri. Jadi bisa dibayangkan selama ini kita menghadap kiblat. Lalu bagaimana kalau kita berada di dalam Ka'bah? Mereka yang berkesempatan sholat di dalam Hijr Ismail nilainya sama dengan sholat di dalam bangunan Ka'bah. Itu disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Hijr Ismail. Tempat lain yang juga disebut sebagai mustajab sepanjang dari Safa ke Marwah adalah tempat-tempat mustajab di Masjidil Haram. Nah, kalau itu yang disebutkan tadi adalah tempat mustajab di Masjidil Haram, maka di Masjid Nabawi di Madinah yang mustajab adalah Raudhah. Di mana sebelum pandemik, jamaah sekalian, kalau mau masuk di Raudhah karena ruangannya terbatas dan ada jutaan orang yang tahu keutamaannya, sehingga diperebutkan supaya fair, maka dibagilah jadwal. Biasanya jam 7 sampai jam 11, baik siang hari maupun pada malam hari itu khusus untuk jamaah perempuan, selebihnya untuk laki-laki. Itu dulu, sebelum pandemik. Dan ketika itu berlangsung, untuk masuk ke wilayah Raudhah itu, orang berebut siapa yang kuat dia yang mendapatkan posisi yang nyaman. Tapi jangan dikira kalau sudah masuk di wilayah Raudhah itu, kita dijamin sudah bisa mendapatkan posisi nyaman. Belum tentu. Kadang-kadang baru saja kita mengangkat tangan takbiratul ihram, sudah ada orang berdiri di depan kita. Mau bergeser pindah, tidak ada tempat yang kosong, ya sudah. Kita sholat sempit-sempitan. Meskipun ada juga orang yang tidak terganggu sama sekali, dia bisa sholat beberapa rakaat, bahkan bisa duduk iktikaf di situ, tidak tergusur kecuali ketika askar kemudian mengingatkan supaya berganti dengan jamaah yang lainnya. Setelah pandemik, jamaah rahimakumullah, kondisi Raudhah sangat nyaman karena ketika peraturan protokol kesehatan melarang ya untuk berdekatan, beberapa pekan setelah mulai dibuka lagi, jarak satu orang dengan yang lainnya itu selisih 2 meter. Subhanallah, bebas kita dan tidak ada batasan waktu. Itu di awal tahun 2020.
di Januari 2020. Tetapi tidak lama setelah mulai ramai kembali jamaah berdatangan, pada saat itu sudah mulai harus diatur karena sudah padat, maka berlakulah tasrih. Izin kalau mau masuk harus lewat aplikasi. Dulu ada aplikasi Tawakkalna, kemudian Tamarna, kemudian Nusyuk yang terakhir. Tetapi kalau kita berangkat umrah rame-rame, biasanya tasrihnya dalam bentuk selebaran yang diurus oleh muassasah atau syarikah yang saat ini yang mengurus. Dan sekarang rupanya tidak semudah dulu, saking banyaknya orang yang berebut. Karena kalau dulu Masjid Nabawi bisa menampung sekitar 1 juta orang, sekarang sudah bisa lebih dari 2 juta orang dalam satu waktu. Setelah pelebaran, apalagi sekarang ketika visa umroh sudah bisa di-apply lewat aplikasi, siapa saja bisa masuk, bahkan non-muslim juga banyak yang meng-apply dan datang ke tanah haram, diizinkan masuk sekarang. Sehingga semakin ketat persaingan. Kadang-kadang kita apply lewat aplikasi, kita dapat izin tasrih di hari ke-12. Padahal boleh dikatakan, boleh dipastikan hampir tidak ada jamaah yang datang dari luar negeri, khususnya dari Indonesia, yang menggunakan waktu selama lebih dari 12 hari di Madinah. Rata-rata maksimal 5 hari. Artinya keluar tasrihnya setelah dia sudah harus meninggalkan kota Madinah. Begitu sulitnya. Saya menggambarkan ini supaya kita mengukuhkan niat kita bahwa hari ini kita juga bisa mendapatkan fadilah Raudatun min riyadil jannah, karena saat ini kita berada dalam suasana halaqat dzikir. Dan yang hadir ini adalah orang-orang pilihan yang wajah-wajahnya menampakkan wajah-wajah ceria, calon-calon penghuni surga insya Allah. Masalahnya bagaimana kita bisa definitif, bukan hanya calon. Karena kalau calon ya boleh jadi tidak jadi, batal. Karena baru bakal calon penghuni surga. Tapi kalau mau definitif sebagai ahlul jannah, istiqamah sampai akhir, semoga kita bisa memaksimalkan amaliyah Ramadan kita. Nah, jamaah rahimakumullah, itulah mengapa sehingga penting bagi kita untuk melakukan muhasabah. Apa itu muhasabah? Dari bahasa Arab, hasaba yuhasibu hisabatan, muhasabatan, menghitung-hitung diri, atau kita evaluasi diri kita. Apakah ibadah kita sejauh ini sudah lebih baik dari sebelumnya? Ukurannya, bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, man kana yaumahu mithlu amsih fahuwa magbun. Bahwa barang siapa hari ini prestasinya masih sama dengan kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa dia rugi? Karena waktu terus berjalan, sementara pencapaiannya stagnan. Itu yang tersirat di surah Al-Asr. Bahkan Allah bersumpah demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian yang nyata. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Dan Rasulullah menyatakan, wa man kana yaumahu syarran min amsi fahuwa mal'un. Kalau tadi rugilah orang yang masih sama prestasinya hari ini dengan kemarin, maka celakalah mereka yang justru lebih baik kemarinnya daripada hari ini. Sesungguhnya yang beruntung adalah yang prestasi hari ini lebih baik dari kemarin dan selalu berikhtiar besok harus lebih baik dari hari ini. Man kana yaumahu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Jamaah rahimakumullah. Itulah mengapa Rasulullah SAW mengisyaratkan, genggamlah erat Ramadan itu dengan gerahammu supaya kita bisa memaksimalkan, karena tidak seorang pun di antara kita yang bisa menjamin, memastikan toh masih ada Ramadan tahun depan. Siapa yang bisa pastikan kita ketemu dengan Ramadan tahun depan? Berapa banyak orang yang kita kenal
atau bahkan tetangga kita, anggota keluarga kita bahkan yang selama perjalanan waktu ini dipanggil oleh Allah untuk kembali ke haribaannya. Wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu di belahan bumi mana, dalam keadaan apa, kapan, sedang apa, yang tiba-tiba Allah mencabut nyawanya. Jangankan menunggu tahun depan, sampai lusa pun, sampai lebaran kita tidak tahu apakah kita ini masih hidup sampai lebaran yang tinggal beberapa hari lagi. Maka semoga kita semua adalah pilihan-pilihan Allah yang kelak bisa melewati Ramadan ini, sehingga ketika kita meninggalkan Ramadan, kita tidak termasuk orang-orang yang rugi, yang disinyalir dalam hadis Rasul, ragima anfu rajulin man adraka bihi Ramadan wa lam yughfar lahu. Sungguh rugi, bahkan celakalah orang yang diberi kesempatan berjumpa dengan Ramadan, tetapi ketika Ramadan sudah lewat, Ramadan usai, masih ada dosanya yang belum diampuni. Ini kan banyak nih orang yang sia-siakan, yang akhirnya masuk dalam berita kehilangan yang viral itu di media massa, di media sosial kan, berita kehilangan, telah hilang 5 saf jamaah Masjid Ar-Rahman yang pada hari pertama Ramadan ramai sekali. Ternyata mereka sekarang ada di mall, di pusat-pusat pertokohan. Tapi saya lihat penuh jalan raya itu, sampai kita yang mau ke masjid itu terhalangi. Entah apa urusan mereka, kenapa sampai banyak sekali di jalan-jalan itu, macet di mana-mana. Inilah orang-orang yang menyia-nyiakan Ramadan. Tapi beruntunglah mereka yang Allah berikan kesempatan istiqamah sampai akhir. Semoga kita semua keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Disebutkan dalam satu riwayat, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa semua yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Maka hari raya kita setelah Ramadan disebut dengan hari raya Idul Fitri, kembali kepada kesucian karena Allah hapuskan dosa-dosa kita semua. Terima kasih kepada pengurus Masjid Ar-Rahman telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bermuzakarah di malam ke-28 ini. Terima kasih juga atas segala perhatiannya. Sekalian saya juga mohon pamit, mohon izin, mohon maaf tidak ikut sholat tarawih bersama-sama pada malam ini karena masih ada agenda berikutnya di masjid di samping rumah. Izinkan saya untuk kita sama-sama saling mendoakan minal aidin wal faidin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Allah waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.